Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Dan di hari yang bagus, tanda-tanda bullish IHSG terlihat semakin jelas. Seperti apa analisanya? Jelas nanti kita akan analisa dan kita harus ngapain? Jelas nanti kita juga akan analisa juga. Buat teman-teman yang mau kasih tip donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabas, itu ya teman-teman bisa kirim donasi, tip atau support untuk cuan-cuan saham, dan juga bisa kirim pesan pribadi untuk saya. Terus juga jangan lupa buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan setiap pertanyaan teman-teman pasti insya Allah akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Jangan lupa juga ditunggu grupnya ya. Stay tune, insya Allah akhir bulan Agustus ini saya start grupnya. Nanti untuk pembukaannya juga pasti saya share di YouTube, seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang hari ini bagus kalau menurut saya, awal yang bagus. Kita ke transaksi dulu seperti biasa. Hari ini transaksi 16,5 triliun, besar, bagus. Dengan net buy asing hari ini sebenarnya tuh 1,12 triliun di reguler, pasar reguler ya. Tapi sayangnya ada yang net sell 242 miliar di pasar negosiasi. Jadi total hari ini di all market itu net buy-nya 873,2 miliar. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Seperti itu. Dilihat indeks juga hari ini, indeks regional pada hijau semua. Katanya kemarin ya 17 Agustus itu indeks regional tuh pada merah dalam. Tapi berhubung pasar kita libur, jadi kita terselamatkan ya. Dan hari ini pasar regional Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura sudah pada rebound. Shanghai pun sampai 1% ya. Dan IHSG kebagian hijaunya yaitu 0,5%. Cuman yang bagus di sini adalah apa? Bisa lihat di LQ45-nya, indeks Jakarta LQ45 di RTP Bisnis hari ini plus sampai 2% sendiri. Itu artinya blue chip era sih ini. Kelihatan banget, dan kalau ketika blue chip bergerak, IHSG juga bakalan bergerak. Seperti itu. Makanya kenapa saya bilang IHSG pertanda bullish semakin kelihatan jelas. Dengan saham yang dibeli asing paling besar pertama oleh Bank BCA 517,2 miliar. Ini gila sekali ya. Tadi pagi kok teman-teman lihat BCA loncat 5% tuh saya aja sampai kaget. Wah gila ini. Udah kelihatan mau ada sesuatu ini. Setelah ada Telkom 156,7 miliar. Lalu Bank BRI 141,1 miliar. Bukalapak 109,6 miliar. TBIG 53,6 miliar. BBNI 42,9 miliar. BBNI ini juga bagus. Unilever nah ikut-ikutan dia setelah kemarin sampai 4.100 30,8 miliar. PRDA 20,9 miliar dan Antam 19,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank Mandiri 154,3 miliar, ITMG 54,8 miliar, Tower 28,9 miliar, United Tractor 27,3 miliar, Pakuwon 26,6 miliar, Astra 22,2 miliar, INKP 20,1 miliar, dan SMGR 6,2 miliar. Seperti itu. Dan langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang kalau menurut saya bagus. Kenapa? Karena hari ini dia sudah rebound. Kemarin dia merah terus, merah galau, hari ini sudah rebound seperti itu. Closingnya pun juga bagus ya. Dia di 6118 yang dimana kalau kita ingat supportnya resisten kuatnya IHSG itu kan 6114 sampai 6115. Walaupun tipis tapi setidaknya dia closing di atas 6114 sampai 6115. 6118 closing yang bagus, tidak tanggung seperti itu. Candle-nya pun juga kelihatan sekali ya. Tekanan beli itu sudah sangat besar. Saya udah bilang sama teman-teman kemarin ya, ketika saya bikin konten terus, IHSG ini ketika dia sudah breakout 22 Juli, ini IHSG sudah
bullish. Yang terjadi sekarang tuh hanya konsolidasi. Bahasa kalau trader-trader ya, itu baru manasin mesin gitu. Entah akumulasi dulu, nurunin penumpang dulu, dan nanti ketika tiba waktunya, dah semuanya bakalan jalan. Kayak waktu kemarin IHSG habis corona ya tahun 2020. Ya teman-teman pasti yang udah trading di situ masih ingat lah momentumnya. Kayak lempar apa aja pasti cuan gitu. Dan kalau menurut saya itu, makanya kenapa kemarin saya tetap stick dengan analisa saya, yaitu IHSG sudah bullish. Tuh. Dan sekarang dia kalau menurut saya baru konsolidasi aja. Setelah kemarin dia breakout, bikin continuation, kena target, kena resisten, akhirnya koreksi, lalu konsolidasi, dan sekarang sudah terlihat semakin jelas tanda-tandanya. Dan kalau menurut saya skenario masih sama. Ini tinggal nunggu dia bikin handle dan breakout jadi cup handle, target ke 6.500-an, bahkan lebih sampai 6.700 seperti itu. Dan akan tidak terjadi ketika IHSG nyungsep lagi di bawah downtrend channelnya dia ini. Kalau misalkan dia nyungsep lagi, ya udah berarti gagal skenario itu. Jadi harus siap dengan view bagus atau skenario bagus dan juga skenario jeleknya. Seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat, bisa kita lihat dengan jelas ya, setiap kena garis biru itu shadow-nya pasti langsung naik tinggi. Artinya di situ sudah siap pembeli-pembeli di sana yang pada ketinggalan penumpang, yang pada ketika saham-saham diturunin pada masuk. Seperti itu. Untuk view saya masih sama. Dia bakal arah ke 6250-an lagi. Dan kalau misalkan berhasil breakout, cup handle target ke 6700. Itu kalau menurut saya skenario-nya. Tapi kalau view jeleknya ya tadi, dia jebol ke bawah sampai bikin handle-nya agak ke bawah. Seperti itu. Tapi selama tidak nyungsep lagi ke bawah ini, downtrend channel ini masih oke juga. Data statistik pun juga bagus kalau nggak salah, apa ya tadi, ekspor-impor Indonesia tumbuh dan targetnya pun juga tinggi. Tapi terlepas dari itu semua, karena saya paham tipis-tipis tentang itu ya, tapi mungkin saya lebih ke arah technical analysis. Dan kalau menurut saya memang ya semua sudah terangkum di chart ya. Saham apa aja yang bagus, yang ada akumulasi, yang ada bobotnya, yang cocok dengan keadaan seperti ini, yang mana yang ditinggalkan, itu semua sudah terangkum dalam sebuah chart. Itulah kerennya technical analysis. Dan insya Allah nanti di grup, nanti saya bakalan ada dasar mindsetnya. Asik. Spoiler dikit lah untuk grupnya. Tuh, jadi dan kalau teman-teman masih ingat kemarin ya, ketika saya bilang di saat ini kalau merah itu bukan waktunya jual, tapi kesempatan untuk beli sebelum IHSG jalan itu. Dan kalau misalkan teman-teman ingat juga, waktu dulu kita bullish 2020 ya, siklusnya memang kayak gini, dimulai dari blue chipnya dulu. Blue chip pada jalan, big bang, saham-saham blue chip besar-besar pada jalan, terus habis itu dia udah pada sampai target-targetnya, mulai koreksi, yang lanjut second liner sampai gorengan. Terus nanti ketika trennya patah, nah baru disitulah saatnya gorengan-gorengan bersinar seperti itu. Bukan gorengan sih, small capitalize, small market cap gitu, market cap kecil seperti itu. Jadi untuk sekarang supportnya ada di 6115, tapi kalau misalkan jebol ya berarti di sekitar 6050-an. Untuk resisten ada di 6170, dan selanjutnya kalau dia breakout kembali meretest 6250. Seperti itu. Harapannya sih itu ya, dia berhasil breakout 6250 dan lanjut ke atas. Seperti itu. Itu harapan dari saya, dan view bagusnya. Tapi kalau view jelek juga harus siap ketika dia turun, bisa mulai kurangi porsi kalau misalkan dia sampai nyungsep ke dalam downtrend channel ini lagi. Tuh. Overall masih oke, bagus sekali IHSG ini. Tinggal memilih saham yang tepat, dan harusnya udah kelihatan ya, jelas-jelas ini mulai uang ini pada mulai masuk ke big bang lagi, blue chip lagi. Nanti mungkin untuk konten kali ini saya bakal bahas banyak blue chip, karena kalau menurut saya memang yang menarik saat ini blue chip, nggak bisa dilawan gitu. Maksudnya kemarin waktu yang menarik bank-bank mini, bank-bank digital, saham-saham market cap kecil, ya kalau kita trading di blue chip ya nggak bakalan kemana-mana duitnya gitu, karena dia nggak bergerak gitu. Tapi ketika sekarang yang sudah menarik ke blue chip lagi, kalau kita tetap maksa di bank-bank mini, yang terjadi ARB berjilid-jilid. Bahkan hari ini top losersnya masih didominasi oleh bank-bank mini lagi ya, dan itu analisanya kalau menurut saya beda. Di luar technical analysis, dia ada corporate action analysis, yaitu gara-gara
syarat dari OJK harus punya modal sekian untuk bisa bertahan. Makanya kenapa banyak bank-bank mini pada right issue, dan syarat dari right issue pun mengharuskan mereka untuk mengerek harganya, seperti itu. Makanya kenapa kemarin bank-bank mini masih pada jalan. Dan kalau misalkan ditanya, Mas saya masih nyangkut di dalam nih, kira-kira bisa selamat apa enggak? Ya tergantung bank mininya teman-teman yang nyangkut itu proyeknya masih atau enggak. Kalau misalkan proyeknya udah selesai, dia udah equity-nya udah sesuai dengan syaratnya OJK, right issue-nya udah terserap habis, private placement-nya udah terserap habis, ya udah bisa aja udah kelar, tinggal ngikutin TA seperti technical analysis seperti biasa. Tapi kalau misalkan belum kelar proyekannya bank mini, masih ada harapan kok. Seperti itu. Tinggal ya dicek aja, teman-teman harus cari informasi juga. Oke, untuk IHSG, jadi saya mau mengucapkan ini kalau menurut saya waktu yang tepat kalau teman-teman pada ingin masuk ke blue chip dan juga teman-teman yang ingin belajar saham, karena ya semoga aja sekarang levelnya jadi gampang lagi. Seperti itu, jadi arahnya ke atas, bursa ke atas, semua saham hijau, semoga aja seperti itu. Walaupun ini belum ada konfirmasi doang, baru konfirmasi rebound doang. Konfirmasinya kapan? Ketika dia breakout 6250. Jadi ya kira-kira itu roadmapnya kalau menurut saya. Seperti itu. Tentu IHSG, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa strategi lain juga ya. Misalkan dia mau bikin double bottom sampai sini lagi pun bisa. Tapi kalau saya berharapnya dilihat dari perlawanan yang sudah sangat kuat, semoga aja cup handle, breakout, terus naik. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BCA. Top net buy hari ini ya. Nah ini, tadi pagi aja saya juga sampai kaget. BCA itu bisa-bisa naik 5% ya. Dia sampai 33.875, tapi habis itu turun di bawah 33.000 dan akhirnya sekarang closing pas di 33.000. Bagusnya apa? Volume hari ini besar. Nih, kalau menurut saya ini sudah mengkonfirmasi. Kalau teman-teman ingat pembahasan saya tentang BBCA ketika dia 13 dan 16 Agustus ini, dia udah breakout, tapi saya bilangnya tunggu volume besar dulu. Karena ini volumenya masih kecil-kecil. Nah, dan sekarang volume besarnya sudah mulai keluar seperti itu. Cuman by technical analysis sebenarnya sekarang dia belum jelas ya. Karena closing di 33.000 itu pas di support resisten sih mungkin ya kalau belum breakout. Resisten kuat dia, dan ini biar tidak mengganggu, saya hilangkan aja biru-biru ini karena BBCA sudah tidak downtrend lagi. Tuh. Opsinya tinggal dua, sideways atau uptrend, karena sudah tidak downtrend. Seperti itu. Nah, ini dia sekarang pas sampai ke neckline-nya ya, dari double bottom-nya dia ini. Sebenarnya kalau misalkan dia bisa closing di atas 33.000, saya bakalan bilang bagus sekali BBCA ini. Tapi ternyata dia closingnya di 33.000, dan yang kurang oke adalah dia meninggalkan gap. Tuh. Ini high-nya 32.100, hari ini low-nya 32.300. Ada 200 rupiah gap di sini. Tapi gap tetaplah gap, dan apa yang saya lihat di IHSG, gap pasti tertutup seperti itu. Walaupun IHSG gap di 5.400 itu breakaway gap ya. Tapi kalau menurut saya untuk yang saham-saham itu pasti tertutup gapnya itu. Tuh. Ini juga sebenarnya bisa dilihat pakai breakaway gap juga karena dia breakout resisten cukup kuat di sini. Di sini ada area resisten ya. Tuh, cukup kuat di sana. Tapi ya, kalau saran saya sih alangkah lebih bagus kalau gapnya ditutup dulu. Dan sekarang pun juga belum closing di atas 33.000. Kecuali dia closing di atas 33.000, besok dia bertahan di 33.000, ya udah mungkin gapnya ditutup, tapi nggak sekarang. Mungkin dia ke target dulu baru nutup gap, baru naik lagi bisa juga. Tapi karena sekarang masih di 33.000, saya rasa lebih baik tunggu dia tutup gap dulu. Saya rasa ya, tapi kalau teman-teman mau beli sekarang pun juga silahkan. Solusinya gimana? Biar nggak ketinggalan kalau misalkan besok dia naik. Beli aja di 33.000, tapi jangan full porsi. Misalkan 50% dulu atau 60% dulu. Nah, nanti kalau misalkan dia turun, habis waktu nutup gap, masukin 50%-nya. Itu pasti bakalan lebih bagus average-nya, seperti itu. Untuk skenario itu tadi, dia bisa turun dulu nutup gap, lalu naik. Tapi kalau misalkan memang gap tidak ditutup sekarang juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan dia udah bertahan breakout konfirmasi di atas 33.000, itu baru konfirmasi double bottom. Dan target double bottomnya adalah ke ya kira-kira segini target double bottomnya. 36 ribuan, 36.200 area-area all time high-nya dia. Cuman perlu diingat juga ya, dia bakal melewati banyak resisten. Ini di sini 35.600 ini ada resisten cukup kuat. Di sini juga ada area resisten 35
35 ribuan lah itu banyak resisten di sana. Ini juga di sini ada 34850 di sini ya. Tuh, jadi memang target ke sana, tapi perjalanan pun mungkin bisa agak tersendal-sendal juga. Tapi kalau bandarnya kejar target ya bisa juga ya, langsung dikasih naik seperti itu. Yang pasti target ke sana harusnya dari pattern double bottomnya dia ya. Dan kalau misalkan breakout bakalan cakep banget. All time high, sky is the limit. Dan kalau dilihat dari flow-nya harusnya bagus BBCA ini. Dan memang divergent tuh nggak bohong ya. Ketika harga ke samping tapi indikator ke atas, artinya waktu dia turun atau sideways di sini itu tidak didukung oleh market dan malah lebih kuat momentum untuk ke atasnya. Akhirnya ketika dia breakout, naiknya kayak gini. Buat teman-teman yang kemarin serok di 30.000 dan masih bertahan ya lumayan dapat 10% dari BBCA. Secara ini BBCA ya ngekipnya tuh tenang-tenang hati gitu, beda sama gorengan ya. Naik turun gitu, pasar close rasanya nggak tenang, nggak bisa tidur. Tapi BBCA dapat 10% gitu ya udah dimin aja seperti itu. Dia juga ada corporate action yaitu mau stock split. Itu sebenarnya corporate action yang bagus, stock split itu harusnya bagus. Cuma nanti kita lihat aja apakah kira-kira dia bernasib seperti stock split yang bagus atau stock split yang jelek. Karena kalau diingat kemarin Unilever juga habis stock split itu dia turun terus. Karena alasannya apa ya? Ya kalau stock split itu kan sahamnya kan lebih terjangkau, jadi bisa didistribusikan ke retail. Bahkan bosnya BCA pun juga bilang kalau direkturnya BCA ya, itu stock split tujuannya agar BBCA bisa terjangkau di masyarakat seperti itu. Jadi tapi tetap kita harus pegangan sama technical analysis. Kalau ternyata bagus ya jangan dijual gitu. Tapi kalau ternyata lihat tanda-tanda jelek ya hati-hati aja gitu. Takutnya bernasib sama seperti Unilever, takutnya. Tapi belum ada konfirmasi untuk sampai saat ini seperti itu. Tuh, karena kalau misalkan 3 jutaan per lembar kan ya tidak semua orang bisa beli. Tapi kalau ketika dia lebih murah misalkan 600 ribuan ya pasti lebih banyak yang bisa beli. Bandar lebih enak distribusinya seperti itu. Sekarang ini BBCA di titik nadir dan belum kelihatan jelas. Tapi kalau kita lihat pakai candle kecil misalkan 1 jam ya. Nah ini sebenarnya waktu dia naik 5% itu volumenya besar sekali nih. Jadi kalau saya bilang sih harusnya 33.000 ini sudah breakout. Kelihatan dari volumenya yang besar sekali waktu dia breakout seperti itu. Tapi kalau mau aman ya lebih baik tunggu besok dia di atas 33.000 atau closing 33.000 itu, dan targetnya ke 36 ribuan. Lumayan masih sekitar 9% ya. Untuk orang-orang yang tidak bisa mantengin market, ini masih sangat menarik sekali kalau menurut saya. Tapi saham-saham lain pun juga menarik kok. Nanti kita analisa aja. Kita lihat dalam ya. Nah hari ini pun juga masih ada akumulasi ya dari BK. Ini juga kelihatan ya Avengers lagi. BK, YU, CS, KZ, kayak gini tuh dah. Dan yang ngasih target dari BCA itu kan JP Morgan ya alias BK. Kelihatan flow-nya bagus. Ini BBCA, bukan bandar kaleng-kaleng kalau ini. Tuh. Bandar movement-nya juga mulai naik. Bandar volumenya juga mulai naik. Foreign flow-nya juga masih naik dan bahkan masih di dalam seperti itu. Cakep BBCA ini. Bisa worth to buy lah. Cuman kalau mau aman ya spare aja pembelian sampai 32.000. Jadi pahit-pahitnya kalau dia nutup gap amunisi nggak habis seperti itu. Untuk BBCA. Lanjut kita masih di yang hijau-hijau. Kita cek dulu Telkom. Inilah kenapa saya bilang eranya blue chip ya, karena uang-uang masuknya ke sini sekarang. Jadi teman-teman juga jangan yang kemarin trading banyak di small cap ya, jangan terus nggak mau saya trading di blue chip, ya susah juga gitu. Sebaliknya kayak kemarin ketika small cap berjaya, kalau teman-teman trading di blue chip ya nggak dapat apa-apa juga, nggak jalan kemana-mana seperti itu. Telkom juga bagus, hari ini volumenya besar nih ya, volume hari ini besar, dia juga closing di atas 3.300. Jadi kan kemarin kan resisten 3.300 ya. Dia berhasil breakout dan hari ini closingnya di 3420 seperti itu. Dan mungkin bisa juga ini cup handle ya untuk si Telkom ini. Mungkin ya. Nah, pakai 1 jam aja deh. Ini ya. Ini cup, ini handle dan dia sudah breakout dengan volume besar. Dan target cup handle-nya berarti ke sini
sekitar 3.780. Itu kalau nggak salah area gapnya dia 3.720. Nah, inilah nutup gap ini. Ini belum tertutup gapnya di 3.710. Dan kalau saya melihat ada potensi ke sana untuk si Telkom ini. Tuh, cuman mungkin bisa juga dia mau bikin inverted head and shoulder pun bisa juga ya. Ini misalkan nanti dia sampai sini doang 3570. Ini shoulder kiri, ini headnya. Nah, terus nanti turun lagi untuk bikin shoulder kanan pun bisa juga. Tinggal kita lihat aja nanti dia jalannya gimana. Yang pasti untuk sekarang 3.500an ini ada area resisten kuat 3550. Terus habis itu ada di area 3.600. Itu resisten kuat-kuat di situ. Dan untuk support kuatnya untuk saat ini ada di 3.300 untuk Telkom, seperti itu. Arah harusnya ke atas untuk short term ini ya. Cuma untuk long term kita lihat aja dia berhasil breakout resisten tadi atau enggak. Seperti itu. Buat teman-teman yang masih di bawah atau punya di 3.300, mungkin saran saya bisa mulai TP dulu aja di area resisten tadi. Seperti itu. Saya juga nanti mau menjelaskan sedikit mindset investasi yang mungkin kurang benar habis Telkom ini ya. Nanti saya bikinin time frame sendiri. Lihat dari dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi bandar movement masih bagus, foreign-nya juga masih bagus, bandar volume-nya pun juga masih bagus. Telkom ini dia juga saham uptrend, MA20 di atas MA50, harga saham di atas MA20. Kebanyakan blue chip sekarang bentuknya udah kayak gini. Ini cakep sekali sih. Tuh, worth it kalau menurut saya. Tinggal dicek aja risk reward-nya. Kalau misalkan entry besok di sini 3380 ya. Kan tadi supportnya di 3380 ya, neckline-nya 3370, 3380. Target masih ada sekitar 5%-an untuk sampai ke resisten pertama. Seperti itu. Tinggal teman-teman mau beli atau enggak. Tuh. Dan kita masuk ke mindset investasi. Ini ya. Yang kadang ini mungkin opini atau pendapat pribadi. Silakan kalau teman-teman mau berpendapat juga, nanti bisa berpendapat di komen. Kalau menurut saya konsep investasi yang saya mau nge-hold saham, mau investasi 10 tahun nih, enaknya beli saham apa ya yang cocok di hold 10 tahun. Saya mau investasi untuk sampai tahun depan nih, cocoknya saham apa ya yang diinvestasi sampai tahun depan, dan lain seterusnya. Kalau menurut saya itu mindset yang salah gitu. Kenapa? Karena kita jual beli, ini mungkin kita masuk ke trading dulu ya. Kalau kita jual beli, kita tuh jual di waktu yang tepat dan beli di waktu yang tepat gitu. Dan waktu yang tepat tuh tidak pasti 10 tahun lagi, tidak pasti 5 tahun lagi, dan seterusnya. Misalkan contoh kasus gini deh, misalkan ya, nih, ini tahun 2015. Nah ini bagus nih, 2015 mau investasi beli Telkom untuk di hold 5 tahun. Pokoknya kalau belum 5 tahun nggak mau dijual. Ini 1 Oktober 2015. Yang terjadi apa? Ya dia udah sempat sampai ke sini 4.800. Tapi karena nggak mau dijual, turun lagi. Dan sampai Oktober 2015, Oktober 2020 nih, harga saham Telkom di sini 2.600. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa investasinya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman investasi dengan technical analysis, ya tinggal ikutin trennya aja. Selama dia belum patah tren, ya masih di hold aja gitu. Si Telkom ini patah trennya di mana? Kalau saya rasa di sini 3.680 ketika dia membuat lower low. Sebenarnya di sini dia udah mulai membuat downtrend channel, tapi di sini dia break low sebelumnya. Tuh, ini kan di sini dia udah sampai atas, terus habis itu turun lower high, lower low. Ini belum lower low ya, ini lower high lagi, lower low, lower high, lower low. Nah itu dia udah patah trennya ya. Kalau saya mungkin TP-nya bisa di sini sekitar 4.300 sampai 3.800, setidaknya bukan di sini ya gitu, 2.590. Jadi mindsetnya ini nanti juga bakal saya bahas di kelas saya juga sih untuk lebih dalamnya. Mindsetnya investasi jangan pakai timer lah bahasanya waktu tuh. Hold sampai tahun depan, hold sampai bulan depan. Ya kalau bulan depan lebih naik. Kalau 1 hari sebelum bulan depan dia anjlok ARB terus, nah gitu kan juga repot juga kan. Jadi kita nggak boleh buta sama market, harus kita cek gitu. Selama masih oke, ya silahkan di hold. Tapi kalau udah berubah
trennya dan lain sebagainya, ya mulai exit. Itu untuk technical analysis. Kalau fundamental analysis gimana? Ya kita lihat perubahan di fundamentalnya gitu. Misalkan contoh nih BJBR, kita pakai BJBR. Mas, saya investasi BJBR karena saya lihat EPS-nya pasti tumbuh, pendapatannya pasti tumbuh konsisten bahkan saat pandemi gitu. Oke, berarti pegangan investasinya apa? Ketika pendapatannya tumbuh terus. Dan ketika pendapatannya tumbuh terus, dia hold terus. Tapi suatu saat pendapatannya jeblok banyak. Nah, itu bisa juga dijadikan indikator untuk exit juga. Seperti itu. Jadi, ya intinya adalah harus punya strategi di awal. Cuman yang ingin saya sampaikan, jangan sampai mindsetnya adalah pakai timer investasinya gitu loh. Karena kadang nggak pas juga. Kayak kasus yang barusan saya jelaskan ya. Dari 2000 mau beli 5 tahun, jual di 5 tahun ya nggak dapat apa-apa. Mungkin cuma dapat dividen ya, dividen selama 5 tahun. Tapi kalau misalkan dijual di sini 4.700, pasang trailing stop gini, ketika dia jebol low last high-nya, pasang trailing stop di sini 4.400, saya yakin waktunya lebih pendek, cuannya lebih besar. Kayak gitu tuh mungkin meluruskan mindset aja ya untuk teman-teman yang investasi. Karena mungkin di awal yang membawa ke saham mindset investasinya kayak gitu. Saham untuk di hold 10 tahun ke depan. Kayak Unilever tuh gimana coba? Yang beli di 2018 nge-hold sampai sekarang ya kacau juga kan. Atau HMSP gitu, yang downtrend terus. Jadi memang tidak bisa kita pakai timer, harus kita lihat pergerakannya, harus kita analisa terus. Tidaknya mungkin kalau misalkan untuk jangka panjang ya, analisanya nggak perlu setiap hari. Misalkan per bulan atau per kuartal ketika laporan keuangan keluar, kita lihat tren sahamnya, fundamentalnya itu bisa kalau time frame-nya lebih panjang. Tapi kalau time frame-nya pendek ya pakai technical analysis itu lebih cocok. Seperti itu. Itu tadi intermezzo ya untuk mindset investasi. Saya harap kalau misalkan teman-teman masih punya mindset di situ, ya kalau saran saya sih dibenarkan aja gitu. Tapi ini opini pribadi dari saya. Kalau misalkan nggak setuju pun juga nggak masalah. Misalkan ya nggak bisa lah mas, pokoknya saya kalau mau investasi ya hold minimal 20 tahun gitu. Itu juga ya bebas juga teman-teman. Dan kalau yang orang bilang di hold dari 20 tahun lalu Bang Berry, ya karena memang Bang Berry masih uptrend terus gitu. Tapi kalau misalkan dia ada jebol tren, ya lihat aja kayak HMSP. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Kita harus lihat semuanya. Seperti itu. Lanjut, setelah intermezzo ya, kita ke Bank BBRI. Nah, ini blue chip yang belum breakout kalau saya lihat. BCA udah breakout dari downtrend channel ya. Tadi kan BBCA udah. BNI nanti juga sepertinya udah. Nah, ternyata sudah breakout untuk si BBRI ini. Tuh. Dia ini pakai candle daily. Walaupun tadi waktu saya pakai 1 jam, itu dia masih belum breakout. Oke, udah juga ternyata. Berarti tadi saya lihat ya. Berarti yang barusan breakout BBRI. Kalau BBCA kan breakoutnya 2 hari yang lalu ya. Hari ini BBRI udah breakout juga. Breakoutnya pun volumenya juga bagus. Dan ini adalah descending triangle. Target minimal ke sini harusnya 4.400 untuk Bank BRI itu. Target dari descending triangle ya. Atau kalau mau pakai cup handle pun juga bisa juga. Ini ada cup, ini ada handle. Dan yang pasti dia udah nggak downtrend lagi. Dengan target kenaikan, ketemunya juga sama kok. Udah saya ukur soalnya. Nah, sama aja kan, ketemunya 4.400. Jadi kalau saya rasa Bank BRI ini saat ini ada arah ke 4.400. Cuman apakah besok pagi dia wajib langsung ke sana? Enggak juga. Bisa juga dia retest dulu atau mau turun dulu pun juga serah-serah dia gitu. Tapi kalau dilihat dari potensi yang ada, saya melihat ada target ke 4.400. Dan kalau saya lihat dibandingkan BCA yang udah breakout lumayan ya, ini BBRI baru start. Jadi kalau teman-teman pengen masuk bisa deket-deket area ini. Bawah 4.100 lah kalau menurut saya masih worth it. 4.070, 30, 40, 80 itu masih oke. Dan MOS atau margin of safety ke atas itu masih sekitar 8%. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk BBRI itu bisa pakai strategi itu mungkin. Tapi kalau misalkan nanti dia breakout 4.400 baru kita update lagi strateginya. Kira-kira dia ke atas atau ke bawah nanti kita lihat. Seperti itu. Cakep juga Bank BRI. Inilah kenapa saya bilang IHSG mau bullish tanda-tandanya semakin kelihatan ya. Karena BCA BRI-nya aja kayak gini kok. Ini cuman gara-gara masih ketekan Bukalapak, DCII, terus juga beberapa saham-saham yang masih penurun gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada Bukalapak, nggak ada DCII, percayalah ini IHSG sehari naik 2% pun bisa. Lihat BCA sama BRI-nya kayak gini.
Seperti itu. Targetnya tadi 4.400, untuk support bisa masuk di bawah 4.100 tuh. Dan masih bagus lah. Ini juga kemarin dia terakhir divergent ya, harga saham turun tapi indikator naik, akhirnya dia naik juga. Target 4.400 harusnya Bank BRI ini. Masih lumayan, ada 8%-an. Mungkin sampai target akhir bulan sih, atau target akhir Agustus ya, bisa. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga, ini dia udah mau menuju Golden Cross. MA20 nya mau memotong MA50. Dan kalau dia ke 4.400, saya yakin bakal Golden Cross dan tren bakalan bagus sekali. Seperti itu. Kalau misalkan breakout 4.400, mungkin dia bisa aja dihitung double bottom ya. Bottom 1, bottom 2, walaupun nggak begitu rapi double bottomnya. Target ya all time high harusnya. Kalau bisa breakout 4.400. Tapi nanti kita lihat dulu. Seperti itu. Akumulasi juga masih bagus Bank BRI ini. Badarnya belum out semua. Asingnya juga masih bagus sekali. Dia juga mau ada hajatan right issue. Which is right issue-nya itu produktif. Karena dia mau mengakuisisi ya. Bukan untuk bayar utang atau bayar beban. Biasanya kalau right issue-nya untuk bayar utang, itu biasanya turun. Tapi kalau buat produktif harusnya masih oke. Tinggal kita lihat aja nanti investornya setuju atau enggak. Tapi kalau saya bahas full right issue atau corporate action di sini, saya rasa kontennya bakal lama sekali. Jadi kita analisa dulu aja. Masih bagus Bank BRI ini. Lanjut kita ke Bukalapak yang masih saja ARB. Aduh, ini mungkin ya emang Bukalapak ini dikasih peran untuk nahan IHSG biar nggak breakout dulu cup handle-nya. Dan sekarang Bukalapak sudah closing di 830. Artinya apa? Yang kemarin beli harga IPO saya yakin nyangkut karena harga IPO-nya 850. Kecuali kalau yang sekarang masih beli ya, ini ya, bayarnya 832, 833, 838, 830-an lah semuanya. Cuman orang-orang hari ini aja yang masih belum nyangkut. Tapi yang pada beli di IPO atau bahkan beli di 1.300 itu sudah nyangkut. Artinya apa? Kalau misalkan di logika, kalau misalkan bandar yang ikut IPO juga nyangkut, ya di logika aja sendiri gitu. Tujuan kita beli saham tuh apa sih? Pasti pengen untung kan? Apalagi para bandar-bandar gitu yang uangnya besar, tanggung jawabnya besar gitu, risknya sangat besar gitu. Dan harusnya sih semakin bakal tertahan penurunan ini. Cuman nggak tahu juga ya, tidak menutup kemungkinan dibawa ke 500 rupiah pun dulu juga suka-suka bandarnya gitu. Dia benar-benar mau nurunin semua penumpang sampai retail ini nggak ada yang tersisa, nggak ada yang kuat pegang barang, semua barang dia kuasain, terus baru diangkat naik pun juga bisa juga. Cuman harusnya untuk saat ini penurunan semakin terbatas. Tuh. Kalau MACD belum kelihatan ya. Coba kalau kita pakai leading, misalkan RSI. RSI pun juga bahkan belum ada. Jadi memang tidak ada indikator yang bisa membantu. Kalau menurut saya ya baru bisa pegangan sama ini aja, volume price dan volume ini. Dan dari logika IPO aja 850. Saya juga belum ngelirik si Bukalapak ini, cuman nggak suka aja dia ganggu bursa. Tuh, kapan-kapan aja lah. Harusnya kalau saham seberat ini tuh nanti kalau dia mau reversal tuh kelihatan kok pasti. Entah dia bikin double bottom atau bikin apa tuh pasti nanti kelihatan. Cuman untuk saat ini ya setidaknya semuanya yang beli waktu IPO sudah nyangkut alias minus. Kecuali yang baru beli hari ini, yang average-nya 830-an ini. Tuh, mau ditanya sampai kapan turunnya mas? Ya saya nggak tahu juga karena supportnya nggak ada. Kalau kita pakai support psikologis ya 800 tuh ada support psikologis. Tapi kalau menurut saya lebih baik tunggu dulu aja, wait and see. Setidaknya tunggu aman dulu, entah dia bikin hammer atau candle apapun, daripada kita menangkap pisau jatuh. Seperti itu. Asingnya pun juga udah bagus harusnya untuk si Bukalapak ini. Setelah dia kemarin di net sell ya, keluar, mulai ditarikin lagi barangnya. Menarik, yang cuan di 1.300 sudah ngumpulin barang lagi di 800, dapat amunisi baru dia. Seperti itu. Untuk Bukalapak. Lanjut kita coba cek BBNI. Ini juga bagus BBNI ini, serius. Target bisa 5.700 lah. Nih. Nah, hari ini dia juga breakout. Kalau saya rasa udah breakout. Dia closing di 5425 dengan volume yang besar juga. Tuh artinya breakoutnya nggak main-main ya. BBNI ini tuh sama tadi blue chip lainnya adalah volumenya
yang bikin dia breakout itu. Dia juga naik 5% hari ini, dan yang saya suka dia breakout ascending triangle. Seperti itu. Ini di sini ya, ascending triangle-nya. Kira-kira ginilah. Nah, dia sudah breakout, yang artinya target dari BBNI adalah segini. Tuh, sampai ke sekitar 5850. Tuh, target dari ascending triangle-nya. Cuman kalau saya sih nggak muluk-muluk ya. Ini ada resisten kuat di sekitar 5750-an. Bahkan 5700-an ini juga ada resisten kuat. Jadi saya rasa mungkin bisa sih sampai 5800, tapi bakal ketahan berat di 5700-an itu tadi. Ini area resisten kuat sekali nih. Kuat, bukan resisten biasa. Area supply demand biasanya kayak gini. Nah kan, area dimana harga itu selalu bereaksi, tidak asal jalan aja. Di sini dia konsol, di sini dia rebound, di sini rebound, di sini jebol, terus retest, terus turun lagi, di sini juga ada jadi resisten. Seperti itu. 5700 harusnya angka kuat. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan dia mau skenario bagus ya, nah mungkin bisa aja dia bikin inverted head and shoulder. Misalkan ini shoulder kiri, nih ya. Ini shoulder kiri, ini headnya yang baru mau dia bikin. Sama artinya nanti dia bisa turun lagi, sekali lagi ke sini, 5150 untuk bikin shoulder kanan. Kalau skenarionya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia langsung breakout pun juga bisa juga kayak tadi. Misalkan dia langsung breakout 5750 ya, habis itu retest, terus habis itu naik. Pun gitu bisa juga. Cuman kalau menurut saya saat ini skenarionya itu sih antara 5750 terus turun dulu, kalau enggak dia turun dulu besok malah turun ke sini 5200 untuk retest ya, terus baru naik ke 5700 gitu bisa juga. Nanti jadinya cup handle tuh, tinggal kita lihat aja nanti gimana. Nah kalau misalkan udah punya barang enaknya gimana mas? Nah ini kalau saya punya barang Bank BNI, yang saya lakukan saya bakalan TP dulu di 5750-an ini, area 5700 lah. Saya take profit, amankan cuan dulu. Lumayan, misalkan teman-teman seroknya di sini ya, waktu ascending triangle atau waktu mau cup handle udah lumayan berapa persen tuh. Misalkan seroknya di sini dah 5.000-an ya, sampai 5.700, 13%. Dan saya yakin kalau di Big Bang masuknya bakalan gede-gede. Modal yang pasti ada profit yang harus diamankan. Artinya TP dulu aja di 5.700. Buat apa TP-nya? Kalau misalkan dia turun lagi, baru beli lagi. Saya udah dapat cuan dan dapat duit lebih banyak, bisa serok lebih besar lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia breakout nggak pakai turun gimana mas? Langsung breakout gini, ya waktu retest kita beli. Nah, waktu dia retest, beli di sini, terus ikut naik lagi, kayak gitu. Jadi nggak perlu takut ketinggalan, nggak perlu FOMO di market. Selama teman-teman punya trading plan yang bagus, itu pasti bakalan tenang kok tradingnya. Tapi kalau tradingnya masih gerusak-gerusuk, buru-buru, nggak tenang dan lain sebagainya, itu artinya trading plannya masih kurang kuat. Seperti itu. Karena trader yang bagus itu trader yang emotionless gitu, tidak ada emosi. Tuh, karena semuanya udah diukur dari awal. Risiko segini, resikonya, rewardku segini. Kalau misalkan berhasil reward ya saya dapat cuan kayak gini. Tapi kalau dapatnya resikonya ya berarti saya bakal kena resiko segini gitu. Semuanya udah diukur dari awal. Dan ketika market berjalan ya dia ya udah aja. Bahkan pakai automatic trading juga, ditinggalin buat kegiatan yang lain. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih kena emosi pasar, nah itu yang harus hati-hati. Karena biasanya yang susah bertahan tuh yang kayak gitu. Karena pasar ini isinya penuh dengan emosi. Dijual naik, dibeli turun, beli saham hijau bingung, merah bingung. Nah itu yang PR. Seperti itu. Bentar pause. Nah, tadi nancepin charger ya. Tuh, jadi makanya kenapa saya selalu bilang harus punya trading plan, jaga resiko, jaga psikologis dan lain sebagainya. Karena memang intinya trading itu teman-teman. Kalau teman-teman udah sampai ke situ, trading itu bakal nyaman dan membosankan. Karena ya itu, tidak ada yang menarik, semuanya sudah terukur di awal, tinggal jalan aja marketnya gitu. Itu yang penting sih. Masih menarik juga Bank BNI ini. Kalau kita lihat dalamnya hari ini pun juga ada akumulasi ya. Dia akumulasinya banyak. Terus kemarin ada wacana mau buyback. Biasanya kalau mau buyback itu saham diturunin dulu. Tapi saya rasa dia udah turun dulu dan mungkin proses buybacknya udah mulai. Tuh. Atau mungkin dia bisa diturunin lagi ke sini pun juga bisa juga 4.500. Tapi kalau dari target, harusnya dia ke 5.700 dulu. Yang penting amankan profit. Hari ini juga ada akumulasi.
walaupun cenderung ke normal akumulasi ya, small sama normal dari broker-broker yang kakap juga, BK, RX, YU seperti itu. Dan kalau kita lihat MA20 mau golden cross bentar lagi, mungkin 2 hari ke depan. Kalau saya rasa sih skenario nya besok Senin kita mulai bullish ya, Kamis Jumat melanjutkan hari ini, Jumat bisa aja take profit, Senin ngebut, semoga aja kayak gitu ya skenario nya, seperti itu. Contoh Bank BNI, udah 40 menit baru berapa saham tadi. Lanjut coba kita cek BRPT. Ini juga yang dibeli asing juga ya. Dulu saya bahas ketika dia masuk ke indeks-indeks. Kenapa ketika masuk indeks itu dia bagus ya, karena yang beli bisa lebih besar lagi gitu. Karena apa ya, manajer investasi dan lain sebagainya itu dia beli nggak bisa asal-asalan. Ada standar yang misalkan harus LQ45 ya harus LQ45, IDX30 harus IDX30. Jadi ketika masuk ke suatu indeks saham itu biasanya yang beli bisa lebih banyak opsinya. Dan kalau saya lihat hari ini BRPT bagus juga setelah dia konsol. Kalau saya rasa dia mau bikin penan ya ini ya, kemarin bullish penan mungkin kayak gini. Nah ini terus akhirnya hari ini dia breakout dengan volume yang besar juga. Tapi kalau breakout resistennya masih belum, karena resistennya di 1165 seperti itu. Hari ini dia juga dekat area resisten kuat juga. Di sini dia bereaksi ya di area ini. Jadi langkah lebih baik kalau menurut saya tunggu breakout sekalian. Setidaknya dia udah closing di atas 1225, itu bakalan lebih aman daripada teman-teman beli di sini ternyata nggak berhasil breakout terus turun lagi ya. Tuh, belum ada konfirmasi. Tapi kalau misalkan ini konfirmasi penan, targetnya ya berarti BRPT bisa sampai sini. Nah, 1365 lah, deket-deket sini area resisten juga. Seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti apakah dia berhasil breakout. Harusnya kalau bisa breakout 1225 ini udah bagus. Atau kalau mau aman ya sekalian breakout 1300. Nah, tinggal ikut sampai tadi berapa tadi? Sini ya, 1500 ya. Itu. Tinggal dicek aja. Atau nanti kalau enggak dia mau bikin pattern apa, entah bikin pattern candle lah atau bikin apalah, tinggal kita lihat aja BRPT ini. Yang pasti hari ini bagus, ada volume ketika dia breakout. Dilihat dari akumulasinya juga ada big akumulasi untuk hari ini, dan kemarin-kemarin juga udah mulai ada akumulasinya BRPT ini sejak dia masuk ke indeks ya. Ini waktu pertama kali naik dia 8%. Ini juga udah uptrend sahamnya karena MA20 udah di atas, MA50 udah golden cross, sinyal buy-nya sudah kelihatan di sini. Seperti itu. Kalau teman-teman pakai metode moving average ya, sinyal buy-nya udah kemarin waktu di sini. Tuh. Banner movement-nya juga bagus, foreign flow-nya juga bagus juga untuk BRPT ini. Masih oke lah, jadi opsi aja. Kalau mau buy bisa disupport, kalau dia koreksi ya di 1035 itu masih oke. Kalau mau buy on breakout bisa pakai angka-angka setelah dia breakout resisten tadi. Seperti itu. Lanjut kita ke Excel. Nah, ini juga cakep Excel ini, serius. Cakep banget. Mau dari technical analysis, mau dari corporate action, analisa apapun, cakep sekali Excel ini. Dan saya sudah ngomong ke teman-teman kalau mau beli Excel di bawah 2600 ya. Dan sekarang dia udah 2680. Kenapa saya bilang bagus banget? Karena rumornya, kalau yang udah dikonfirmasi kan itu, dia mengakuisisi Link. Acquisition. Itu juga corporate action yang bagus. Tuh. Dan ada rumor lagi katanya dia mau merger sama Friend. Coba kita lihat beritanya ya. Disebut bakal merger. Nah, nih nggak tahu lah kita apa beneran merger atau enggak. Cuman teman-teman pasti pernah denger ya semuanya yang namanya buy on rumor, sell on news. Seperti itu. Intinya untuk saat ini Excel ini mau dari technical, mau dari corporate action semuanya bagus. Kalau dari technical ya kemarin saya sudah pernah bahas ya, waktu dia masih di sini 2700-an, saya bilang tunggu dulu dia koreksi lah, masuk di 2500-an, dan sekarang udah bagus, reboundnya pun dengan volume yang cukup besar juga. Tuh. Dan kalau mau masuk pun masih bisa Excel ini. Masuk setelah dia breakout 2720. Jadi yang saya lihat di sini ada inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan dengan neckline di sekitar 2720. Artinya kalau misalkan dia breakout 2720 atau dia breakout 2800 sekalian biar lebih aman ya. Teman-teman bisa buy on breakout di sana. Dan target dari inverted head and shoulder-nya itu ada di sekitar sini. Tuh, area 3070. Dan kalau dia breakout 3070, dia bakalan double bottom.
bottom 1, bottom 2. Dan target kenaikannya ada di sini sampai ke 3.900-an. Seperti itu. Apakah bisa terjadi? Menurut saya bisa. Apakah bisa terjadi? Menurut saya bisa juga. Makanya batasi resiko, jaga modal, dan lain sebagainya. Kalau udah jalan, posisi udah profit, pasang trailing stop. Jangan ide dibilangin Mas CCS bisa sampai 3.900 hold terus, nggak usah buka aplikasi ya, jangan gitu juga. Ternyata dia rumornya ditampik terus langsung dia turun, kan bisa juga kan. Kayak gudang garam kemarin tuh, yang waktu naik banyak katanya mau diakuisisi sama perusahaan Jepang, ternyata cuma dividen trap aja kayak gitu. Ini ya untuk Excel ini masih cakep sekali kalau udah teman-teman yang ngikutin saya kemarin ya, waktu buy di sini, waktu dia nutup gap 2560-an lah sampai 2500 tuh harusnya udah oke banget, dan ya hold keras aja. Trailing stopnya gimana Mas yang bagus? Ya trailing stop tuh kayak stop loss, taruh aja di bawah support, jangan di support ya, karena kalau ditaruh di support pasti bakalan kena, habis itu rebound. Itu yang sering terjadi. Jadi taruhnya di bawah support, misalkan nanti dia breakout 2720 gitu ya, average sekarang misalkan 2500 average-nya XL. Ini kan saham untuk swing ya, misalkan gini, average 2500. Nah, waktu kemarin beli kasih stop loss di bawah 2500. Misalkan 2430. Kayak gini posisi. Oke, dia ternyata jalan. Sekarang 2680. Kalau misalkan dia breakout 2720, nah stop lossnya dinaikin alias trailing stopnya di 2720. Trailing stopnya di sini. Misalkan kasih 2,5% lah di 2650. Artinya apa? Kalau misalkan dia gagal breakout atau false breakout, nyungsep lagi bakalan kena stop loss, tidak sampai habis cuannya. Jadi kalau misalkan dia breakout lagi, breakout 2800, stop lossnya dinaikin lagi, taruh di 2700. Nah itu kan bakal ketahan, ada support lagi. So misalkan dia jalan lagi sampai posisi di 3000, misalkan 3000 gini ya, harga sahamnya 3000. Nah taruh aja di bawah 3000, misalkan 2900 pas cuma 3% kayak gitu. Tapi setidaknya kan nggak ikut turunnya terus gitu. Tapi nanti ketika dia ada pembalikan arah, ya kita taking profitnya pakai trailing stop itu tadi. Tuh itu simple swing lah, cara swing yang simple. Begitu. Masuk ke yang dijualan asing dulu. Ini padahal menarik semua sih, tapi nggak mungkin saya bahas semua ya. Bisa-bisa 2 jam nanti kontennya. Nah kita cek ITMG. Ini yang menarik juga ya. Untuk Excel nih ada akumulasi juga, tapi udah dari lama sih dia akumulasinya ini. Waktu konsol ini cuma main-main aja. Kita ke ITMG. Ini kemarin sudah saya bilangin mau koreksi ya, ada tanda-tanda koreksi, dan ternyata hari ini koreksinya. Kenapa saya bilang tanda-tanda koreksi? Pertama, di luar candle hari ini ya, dia ada rising wedge kayak gini. Nah, ini yang pertama. Nih, dia pertama ada rising wedge, itu pertama. Kedua apa? Kedua dia ada divergent, baik dari sini maupun dari sini. Ini ya, di sini harga naik, tapi tidak didukung oleh indikatornya atau indikator ke samping. Di sini harga juga naik, tapi tidak didukung oleh indikatornya juga. Indikator malah turun. Artinya kenaikan terakhir kemarin itu belum didukung oleh market. Tanda-tandanya apa? Volumenya naiknya kecil. Semakin harga tinggi, semakin kecil volumenya. Nih. Harganya naik terus dari sini ya berarti ya. Ini kan terakhir didukung market di sini nih. Di 2 Juni nih volume paling besar. Setelah itu dia turun terus. Harganya naik terus, tapi volumenya turun terus. Nah, ini yang nggak bagus. Dan akhirnya dia divergent tambah rising wedge. Jadi suatu yang wajar hari ini dia koreksi, bahkan dengan volume yang cukup besar juga volumenya ya. Dan kalau menurut saya target koreksinya dia dari sini sekitar 15.900. Itu targetnya. Hari ini dia tertahan sama support, ini ada support ya. Dan kalau misalkan dia besok jebol bisa ke 15.900. Kalau misalkan jebol lagi baru agak dalam mungkin. Bisa 15.250, 14.300 atau 13.775. Cuman ITMG ini masih bagus sekali. Serius kalau menurut saya masih oke sekali. Dan saya yakin dividennya nanti juga bakalan besar juga. Mungkin bisa juga dia sampai EMA 50 nanti. Bisa juga. Itu malah bisa kesempatan untuk entry teman-teman kalau pengen masuk ke
ITMG yang kemarin udah ketinggalan. Tuh, jadi saham yang bagus ketika turun tuh dipantau, nanti masuknya di angka yang tepat. Seperti itu. Jangan malah beli waktu hijau, beli waktu merah, nanti dapat harga terbaik. Itu. Harusnya ketahan sih di sini. 15675 ini support kuat sekali soalnya. Harusnya ketahan. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Hari ini juga ada big distribution ya dari BK, KZ nggak begitu besar sih, BK doang. Tuh. Lanjut kita coba cek, langsung masuk ke yang merah-merah aja, yang diisi oleh bank-bank mini, bank-bank digital. Nah, kita mungkin coba cek MTech ya. Kita cek MTech. Yang harusnya kalau secara logika ya memang kalau kemarin dia IPO, si Bukalapak IPO, MTech tuh bakalan bagus banget karena asetnya bakal bertambah. Tapi ternyata malah turun ya. Dan turunnya pun juga jelek kalau menurut saya, karena dia udah closing di 1980 dengan volume sangat besar. Kalau menurut saya ini udah kurang bagus sekali. Kurang bagusnya dari sini sih sebenarnya 2340 ini, ketika dia double top ya. Double top, targetnya 2000, tapi ternyata 2000 tidak bisa menahan dan akhirnya dia turun, closing di 1980. Untuk support selanjutnya ada di area sini harusnya 1770. Nih, 1770 harusnya bisa menahan sih untuk si MTech ini. Tapi kalau misalkan jebol lagi ya wassalam juga. Seperti itu. Atau mungkin besok mau rebound dulu pun bisa juga, misalkan dia mau bikin head and shoulder ya. Ini kan shoulder kiri, ini head, nah ini dia baru mau bikin shoulder kanan, bisa juga. Semoga aja sih. Artinya apa? Kalau misalkan besok MTech ada rebound, jangan dibeli, manfaatkan untuk exit. Seperti itu. Karena volume turunnya sudah besar gitu ya. Dia juga ada divergent dari lama, harganya naik terus tapi indikatornya turun terus. Tuh makanya dia koreksi. Mungkin namanya tunggu di 1770 sih, harusnya dia bertahan, tapi lumayan dalam juga ya. Dari 2000 ke 170. Ya itulah pentingnya stop loss biar gak sampai kayak gitu. Kalau kita lihat dalamnya, dia juga ada distribusi dan terus didistribusi ya akhir-akhir ini, lebih baik distribusinya. Cuman sebenarnya nggak masalah kalau saya mudah jalan tuh mau diakumulasi atau distribusi. Cuman sayangnya dia distribusi waktu sideway kalau menurut saya. Itu. Terus juga indikatornya baru aja dead cross MA20 sama MA50 nya, artinya dia sudah masuk fase downtrendnya dia. Tuh. Itu view kurang bagus saya sih untuk MTech. Kalau teman-teman punya barang, kalau saran saya sih selamatin dulu aja modalnya. Entah mau tunggu rebound atau langsung cut loss, kalau menurut saya kalau worth it ya langsung cut loss aja. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, cuman saran dari saya. Untuk MTech, lanjut kita cek BFIN. Mungkin agak lama konten hari ini tapi nggak masalah ya. Nah, BFIN hari ini juga turun dengan volume besar ya. Setelah kemarin dia naik tinggi. Dan sebenarnya belum hit targetnya, karena kalau hit targetnya itu ada di 1450 dari Fibonacci extensionnya. Tapi ternyata kemarin dia ikut salah satu saham yang keguncang ketika terjadi pergantian pemain ya, dari saham-saham bank mini ke blue chip lagi. Cuman bagusnya untuk si BFIN ini dia belum divergent, alias waktu dia naik market juga mendukung. Tapi jeleknya waktu dia turun, volumenya hari ini cukup besar. Dia juga breakout support kuatnya dia ya, itu di area 1000-an. Dan kalau menurut saya sekarang target penurunan bisa sampai 950. Tuh karena dia udah jebol 1000 dengan volume yang besar. Apalagi dia baru mau dead cross untuk si BFIN ini. Dan support kuatnya ada di 950. Tapi kalau jebol ya bisa ke 900. Kalau jebol lagi bisa ke 795. 800 lagi. Seperti itu. Tapi harusnya kalau misalkan bisa bertahan dari 950 ya masih ada harapan sih. Tinggal dilihat aja. Yang pasti kalau udah cuan harusnya pasang trailing stop di atas ini. Ketika dia masuk sini udah kena stop loss lah harusnya. Kalau kena trailing stop. Tuh, kita lihat bottomingnya dulu aja, jangan tangkap pisau jatuh ya. Tuh, dilihat hari ini juga ada akumulasi, tapi harusnya tren masih oke BFIN ini. Dia masih higher high terus juga masih uptrend ya. Harga di atas MA20 di atas MA50. Ini juga saham yang ada story, grupnya Northstar alias ekosistem Gojek, katanya mau kerja sama Arto, nanti tinggal kita lihat aja.
Lanjut, coba kita cek eh apa ya? Agro udah sering sih ya. Kita cek gainer saja. Kita cek yang hijau-hijau. Barangkali ada yang terlewatkan. Nah, ini BTPS nih, cakep juga nih. Nah, BTPS nih bagus banget ini. Dia hari ini naik 13%, hampir 14% ya. Disertai dengan volume yang besar juga. Bagus, udah konfirmasi ini kalau menurut saya dia mau reversal ini. Seperti itu. Tanda-tandanya sebenarnya udah kelihatan. Nih, dan teman-teman sebenarnya bisa manfaatkan tanda-tanda ini ya. Kalau teman-teman suka bottom fishing, cari aja saham-saham yang bentuknya kayak gini. Yang dia udah divergent, harga ke bawah, tapi indikatornya udah ke atas. Cari aja yang pada belum breakout. Nanti ya bentuk-bentuknya juga bakalan kayak BTPS kayak gini. Atau saham-saham kemarin yang pada breakout. Atau BBKP waktu naik, seperti itu. Tinggal tunggu waktunya dia jalan aja. Dan sekarang BTPS udah jalan. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol low baru ya lebih baik exit dulu. Gitu. Untuk tadi ya. Tuh. Dan support BTPS saat ini ada di sekitar sini. Ini neckline juga ya. Nah, di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia konsol, di sini juga dia jadi resist, di sini dia breakout. Artinya apa? Kalau misalkan besok dia koreksi BTPS ini, base buy-nya ada di sini sekitar 2580 sampai 2660. Agak lebar, jadi lebih baik spare lumayan gitu. Jangan sekali beli untuk si BTPS ini. Ini juga menarik, labanya naik tinggi banget. Kemarin ada beritanya. Laba BTPS naik berapa ratus persen gitu. Nih tumbuh 89%, tumbuh 44%. Pokoknya artinya labanya naik bagus. Cuman saya nggak mau komentar itu banyak. Saya cuman dari technical analysis aja. Terakhir kan kemarin dia comeback turunnya juga gara-gara head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan sepertinya sudah hit dari targetnya. Nah, pas sekali kena targetnya dia. Ini nggak kebetulan dan saya belum mencoba sebelumnya. Saya cuma barusan coret-coret dari target head and shoulder-nya. Makanya kenapa kemarin saya juga bilang kalau lagi Unilever 4100 gitu, karena head shoulder-nya juga di sana gitu. Sama kayak BTPS ini, dia sampai area demand dan ternyata target penurunannya sudah selesai. Tuh, alhasil dia rebound kemarin. Ada rebound pertama, terus setelah itu dia golden cross mengkonfirmasi divergennya dan akhirnya dia naik. Kalau misalkan kita pakai candle kecil 1 jam, kenapa dia naik adalah karena dia ascending triangle. Sebenarnya bukan ascending triangle sih. Ini kalau menurut saya cup handle, karena biasanya kalau ascending triangle itu 3 kali swingnya itu. 1, 2, 3 itu kalau ascending triangle. Jadi kalau menurut saya ini adalah cup handle. Tuh. Dan target dari cup handle-nya, ini cup-nya ya. Ini cup, ini handle, dan sudah breakout. Volumenya bagus banget. Ini nggak bisa bohong. Dan target kenaikannya ada di sini. Sampai pas area resist di 3000-an. Targetnya dari BTPS. Apakah bisa tercapai? Jelas bisa. Apakah bisa tidak tercapai? Jelas bisa juga. Jadi teman-teman jangan menutup mata, dibilang target segitu besok langsung beli tanpa analisa. Jangan juga, tetap harus punya analisa sendiri gitu. Dan saya sih kalau misalkan teman-teman masih mau beli, bisa manfaatkan area-area tadi ya. Misalkan buy on weakness di sini 2600-an atau 2700-an tadi yang saya bilang, dengan target ke 3000-an, masih lumayan juga targetnya. Nih, masih ada 14%-an. Ternyata kalau misalkan dia besok langsung lanjut ya bisa juga. Seperti itu. Nah, continuation-nya belum kelihatan sih. Jadi mungkin besok bisa kok retest dulu harusnya ya. Dan kalau menurut saya dia kalau mau reversal bakal bikin inverted head and shoulder gitu. Ini shoulder kiri, ini head-nya baru mau dia bikin. Nah, dan shoulder kanannya setelah itu. Yang artinya apa? Kalau misalkan teman-teman udah punya barang, kalau saya sih atau saran saya ya, nanti sell dulu aja di 3000. Kalau misalkan dia turun lagi, beli lagi. Setidaknya kita udah cuan dan modalnya tambah banyak. Tapi kalau ternyata dia 3000 langsung breakout lagi, ya tinggal kejar aja, beli lagi di breakout dan pasang stop loss. Kayak gitu. Jadi santai aja trading itu. Selama punya trading plan, pasti bakal tenang tradingnya.
Tuh. Kita lihat dalamnya hari ini. Hari ini juga ada peak akumulasi ya untuk BTPS. Kemarin udah kelihatan sih akumulasinya. Tuh, dan dia juga udah break EMA 50 juga. Tinggal tunggu golden cross-nya juga ini untuk jadi uptrend lagi. Tanda-tanda reversal udah kelihatan sih, cuman bakalan lebih bagus kalau patternnya lebih gede, which is head and shoulder itu tadi, inverted head and shoulder tadi itu. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Semoga aja. Tuh. Kalau misalkan dia skenario kayak gitu ya, saya mungkin juga ikut entry sih pasti 2600. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi dulu dan mau naik ya, kalau teman-teman mau masuk juga silahkan seperti itu. Kemarin juga di sini kayak ada bentuk-bentuk penan ya. Waktu di sini. Dan target kenaikannya dikit lagi 287 bulannya. Itulah, yang penting ini udah mulai deket-deket resisten. Kalau punya barang di bawah siap-siap exit. Kalau belum punya barang jangan nekat beli, kecuali teman-teman copeters yang handle ya, bisa beli masuk langsung keluar gitu. Itu silahkan. Itu untuk BTPS. Lanjut coba kita cek SMRA. Ini properti ini sektor yang lama ditinggalkan mulai comeback, ngikutin sama banking ya, sama big bank. Dari CTRA juga saya lihat bagus. BBTN juga rebound. Nah ini SMRA dulu aja. SMRA sebenarnya dia udah masih downtrend, karena kalau teman-teman lihat channelnya ya, ini yang saya garis ini, dia masih dalam downtrend channelnya. Tapi setidaknya hari ini sudah ada tanda-tanda yang baik. Dia breakout, konsolidasi dengan volume yang besar. Seperti itu. Dengan neckline ada di sekitar 800-an. 790 lah, jauh 90. Neckline double bottomnya dia. Bottom 1, bottom 2. Dengan target kenaikan ada di sekitar sini. Tuh. 835 pas sama resistennya ya, 835. Mungkin dia bisa sampai sana terus turun lagi pun bisa juga. Seperti itu. Yang pasti untuk sekarang double bottom target ke sana di 835 dan dia masih belum breakout downtrend channelnya. Depan harusnya sudah bagus. Untuk divergennya sebenarnya dia belum ada juga. Alias tidak ada divergen waktu dia rebound ini. Indikator ke bawah, harga juga ke bawah. Atau mungkin akhir-akhir ini ya dia mulai ke atas indikatornya. Tapi harga tetap ke bawah walaupun belum ada cross-crossan. Yang pasti tuh kalau misalkan teman-teman mau masuk, ini masih dekat sama area supportnya. 785 sampai 800 itu menarik untuk buy. Tapi kalau udah sampai resist 840 ya bisa sell dulu dan jangan beli di pucuk. Gitu. Nanti tinggal dilihat aja ketika di 840 apa yang terjadi sama dia. Kalau breakout ya beli lagi atau hold aja. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil turun lagi ya tinggal dicek turunnya sampai mana. Seperti itu. Cukup menarik juga sektor properti ini ya. Udah pada masuk duit-duitnya, SMRA, CTRA dan lain sebagainya. Kemarin ini ada frekuensi analyzer besar ini, artinya ada HK gede kemarin dan hari ini sudah naik 8%-an. Harusnya oke sih, tinggal kita lihat aja nanti dia berhasil bertahan di double bottom-nya atau enggak untuk SMRA ini. Seperti itu. Astra juga akhirnya naik ya setelah kemarin kita cek. Dan mungkin ini terakhir kita cek BBTN. Berapa menit nih? Waduh, 1 jam lagi. BBTN yang udah naik juga. Nah, ini masih cakep teman-teman. Ini masih cakep. Bisa dimanfaatkan. Kalau ini ascending triangle sih kayaknya. Kayaknya ascending triangle ini. Bukan cup handle ya. Ini bisa dijadikan watchlist juga yang kayak gini buat teman-teman. Cuma ingat juga resikonya jangan lupa. Jangan sampai nggak pakai stop loss sama sekali ya. Karena sebagus-bagusnya analisa tetap masih bisa gagal. Seperti itu. Ini BBTN hari ini naik 3,64%, sempat naik lumayan tinggi tapi ternyata turun lagi dengan volume yang cukup besar juga. Dia udah divergen juga BBTN ini, indikator ke atas tapi harga ke bawah. Dan kalau saya lihat, saya rasa ini ada entah ascending triangle, entah cup handle, tapi kalau saya lihat harusnya segitiga cuan, asik. Dan kalau dilihat dari bentuk-bentuknya harusnya ini bakalan jadi swing ketiga. Nih, misalkan neckline di sini ya. Alta. Nah, nih 1, 2, nanti 1 kali lagi 3, itu baru breakout. Nah 1 kali laginya bottom fishingnya mau di mana? Kalau saya sih biasanya pakai Fibonacci. Ini low-nya 1330,
Ini high-nya 1465. Nah, nih. Kalau misalkan nanti dia koreksi sampai 1380, itu kalau menurut saya buy. Kalau dia kayak gini ya, bentuk-bentukannya dia mau ke swing ketiga soalnya untuk si BBTN ini dari ascending triangle-nya. 1, 2, 3. Terus nanti ini namanya setupnya buy before breakout ya, atau buy on weakness bisa juga. Jadi base entry-nya itu, atau mungkin kalau nggak mau pelit-pelit ya, mulai cicil dari 1400 sampai 1380. Terus nanti kalau misalkan dia breakout 1465 ini, target kenaikannya ada di sini. Bahkan sampai breakout area demand-nya ya untuk si BBTN ini. Tuh, target kenaikannya ada di sini, sekitar 1625. Mungkin nanti bisa juga dia sampai ke sini ya, 1670, terus bikin inverted head and shoulder kiri, head, nanti kena resist, turun dulu, shoulder kanan, retest area demand, terus baru naik. Itu bisa juga seperti itu. Cuman kalau untuk saat ini, kalau menurut saya nih BBTN, kalau teman-teman pengen masuk ya, karena dilihat cukup menarik juga, ada tanda-tanda reversal. Cuman kalau dilihat belum breakout hari ini. Kalau misalkan dia breakout harusnya cup handle juga, sama kayak BTPS tadi, cup handle breakout. Tapi ternyata ada yang guyur nih. Waktu dia turun ini volume guyurannya lumayan, mau nahan dulu, belum dikasih breakout hari ini sama BBTN. Tuh. Tapi harusnya udah oke. Jadi kalau mau entry bisa di sana tadi 1400 sampai 1380. Dan biasanya kalau saya ya, kalau misalkan setupnya kayak gini, stop lossnya di bawah 0,786. 0,786 nya 1360, artinya stop lossnya ada di misalkan 1380 ya, stop lossnya ada di sinilah 3% misalkan 1335. Ini cuma 3% doang risknya, sedangkan rewardnya nah bisa 17%. Cakep setupnya yang kayak gini, volumenya juga mendukung, bagus harusnya. Tuh, tinggal kita lihat aja yang besok ketika di 1400 sampai 1380 untuk BBTN. Buat teman-teman yang nyangkut juga mungkin bisa buat average down biar kejemputnya lebih cepat ya. Tuh, misalkan nyangkut di berapa. Cuman ini cuman analisa, untuk keputusan jual belinya saya kembalikan ke teman-teman semua. Jangan, ini saya tidak menyuruh beli, bukan ajakan beli, bukan pom-pom. Saya hanya menganalisa dan bikin trading plan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau buy, putuskan sendiri, karena yang beli juga teman-teman, nanti kalau loss juga teman-teman, kalau untung juga teman-teman, tapi kalau mau bagi-bagi cuan juga saya nggak nolak sih. Seperti itu. Dilihat dari dalamnya, hari ini ada small big akumulasi yang cukup besar baru hari ini ya. Dilihat ke belakang masih kecil-kecilan sih BBTN ini. Itu mungkin akhirnya dia ascending triangle juga, bukan cup handle. Bandarnya masih belum kenyang kayaknya. Seperti itu. Tapi tanda-tanda reversalnya kelihatan BBTN ini. Seperti itu. Cukup menarik IHSG untuk sekarang. Dan kelihatan mulai rotasi saham-sahamnya dari yang sebelumnya ke bank mini, ke bank besar, dan apa yang harus kita lakukan adalah ya kita harus adaptasi gitu, nggak bisa dipaksakan karena kita bukan maker, kita itu follower. Kecuali teman-teman itu bandar ya, suka-suka lah mau trading dimanapun gitu. Tapi kalau kita cuman follower modal kecil-kecil ya kita ngikutin paus yang besar aja, seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Selalu batasi resiko, jaga psikologis, jaga modal. Semoga bermanfaat. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.